Ya Alim Ya Khabir Ya Mubin 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 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulil barakah sayyidil wujud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imana ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik orang yang beriman di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyil karim. Hadirin kiram, saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah majelis taklim at-tazkir Palembang yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kami hormati rahimakumullah. Tentunya mari sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita dari awal hingga akhir. Nikmat yang diberikan kepada anak-anak dan istri kita, nikmat hidup, nikmat bernapas, nikmat makan, nikmat minum, nikmat bergerak, nikmat tidur, dan lain sebagainya. Wabil khusus tentunya nikmat yang sangat besar adalah nikmat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat untuk mengikuti pengajian, memanggil dan menyebut asma-asma Allah yang di akhir zaman sudah jarang atau sudah langka. Banyak manusia mengkaji agama, mengkaji firman, mengkaji hadis, tetapi tidak pernah mengkaji Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dampaknya banyak manusia yang beragama tetapi tidak bertuhan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dibahagiakan Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran alam baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara, hati dikatakan baik bila diisi dengan takwa. Jadi kata Nabi, manusia itu baik dan buruknya tergantung dengan hati.
Nah, hati ini baik buruknya ternyata tergantung dengan makanan dan minuman. Makanan apa? Bukan makanan anjing, bukan. Makanan apa? Bukan makanan babi, bukan. Tetapi makan dan minum yang diperoleh tidak sesuai dengan haknya Allah. Contoh yang pertama, banyaklah manusia di akhir zaman ini karena ekonomi yang sulit menghalalkan segala cara. Yang penting dapat duit, yang penting tetangga rumah, yang penting terbeli kendaraan. Tidak mikir apakah ini dilarang oleh Allah ataukah diperbolehkan oleh Allah, sudah tidak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sumbernya jelas dari sesuatu yang halal, tetapi makanan dan minuman yang dimakan dan diminum belum dikeluarkan infaknya. Maka ini juga yang menyebabkan hati kita menjadi tidak baik. Maka Islam mengatur 2,5% minimal. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kata Allah. Kami berikan rezeki kepada mereka dan sebagian mereka keluarkan infaknya. Nah, ini sudah langka, apalagi zaman sulit seperti ini. Utang banyak, kebutuhan banyak, dapat duit sedikit, nah dikeluarkan infak sedekah, mikir 1000 kali. Belum lagi setan membisikkan, sudahlah untuk keluarga kau kurang, kau tidak bersedekah. Padahal infak itu wajib hukumnya 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan, maka bercampur dengan 97,5% menjadi haram. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, kenapa misalnya kita sulit untuk ibadah, kenapa anak istri kita sulit untuk diajak ibadah? Karena sumber makanan dan minuman yang bisa jadi lupa kita keluarkan infaknya. Kalau ajaran Islam yang hakiki, setiap dapat duit itu belum dibelanjakan dulu sebelum dikeluarkan infaknya. Kita kan tidak, dibelanjakan dulu, kalau ada sisa baru sedekah. Mana ada lagi nak bersisa? Apalagi masuk ke Indomaret, ke Alfamaret, selesai duit. Maka yang terbaik, saudara-saudaraku, dalam rangka kita untuk menjaga kebersihan hati, karena sudah jelas tadi, baik dan buruknya tergantung hati. Apalagi kita ingin memakomkan asma Allah. Wah, subhanallah, sulit. Asma Allah itu Azimal Mu'azzam, agung di atas keagungannya, suci di atas kesuciannya, hanya akan mampir, hanya akan tinggal, hanya akan bertengger di dalam hati dan batin manusia tatkala hati manusia itu bersih. Nah, ini sulitnya. Maka kita di atas kayak ini begitu sulitnya untuk berzikir kepada Allah. Baru diajak ngobrol dikit, lupa. Baru makan enak dikit, lupa. Baru minum enak sedikit, lupa. Itulah tanda bahwa tidak mudah. Kenapa? Karena nama Allah yang suci tadi tidak sembarang hati yang bisa. Makanya tugas kita bagaimana membersihkan hati. Camano caranya dikatakan oleh Nabi bahwa setiap sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir itu paling tidak ada dua.
Yang pertama bil lisan, dengan mulut. Nah, seperti setiap malam Senin kita diajak mengeluarkan suara, yang memimpin pakai sound system supaya kedengaran apa yang dizikirkan, yang mengikuti keluarkan dengan suaranya. Jangan dia mau berzikir ya Latif ya, ada bisa. Harus digelorakan, disuarakan dalam rangka untuk mengajak batin hati kita berzikir. Yang kedua adalah zikir melalui hati. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran, yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Mereka yang senantiasa ingat kepada Allah tatkala berdiri, duduk dan berbaring, hati mereka ingat kepada Allah. Maka kata Allah di dalam hadits qudsi, perbedaan manusia yang hatinya ingat kepada Allah dengan yang tidak ingat kepada Allah seperti bangkai atau mayat yang berjalan. Jadi kita kalau hati kita tidak berzikir di hadapan Allah itu sama dengan mayat yang sedang hidup, sedang berjalan. Itu kenapa terjadilah kesurupan, anak SMP, SMA kesurupan. Kenapa? Karena hati dan batinnya kosong, dimasukilah oleh ruh yang gentayangan. Maka kata orang tua, jangan banyak melamun. Kapan melamun kaget ketenggoran, betul ya. Maka saudara-saudaraku, alhamdulillah setiap malam Senin kita program di dalam untuk membersihkan hati kita. Bagaimana cara ciri orang yang hatinya bersih? Nanti terwujud di dalam langkah perbuatan. Orang yang hatinya bersih itu ucapannya akan baik. Orang yang hatinya bersih itu perilaku perbuatannya akan ikut bersih, akan ikut baik. Nah, orang yang hatinya bersih inilah hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia, banyak duit tidak takut, miskin juga tidak bingung. Kenapa? Karena hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Hanya takut kepada Allah, bukan kepada yang lain. Inilah merupakan ungkapan hati, bukan hanya di lidah. Ini adalah bisikan nurani, bukan gerakan lahir. Jika tauhid berada di pintu rumah, sedangkan syirik berada di dalam rumah, itu kemunafikan namanya. Kita rajin ibadah, kita rajin ke masjid, kita rajin ke majelis taklim, tetapi hati kita pendendam, hati kita pemarah, hati kita pelit, hati kita iri dan dengki, maka dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah orang yang munafik. Maka tugas kita ini bagaimana ibadah zahir, ibadah lahiriah menghiasi batiniah kita. Itu kenapa sering ayat dulu katakan, masukkan zikirmu ke dalam hati, masukkan asma Allah ke dalam batin. Nah, cak mana caranya? Disitulah kita perlu pembimbing, disitulah kita perlu guru, sehingga zikir ibadah lahiriah kita mampu masuk ke dalam batin kita, sehingga mengeluarkan penghuni selain Allah. Itulah yang disebut dengan syirik khafi. Celakalah engkau, lidahmu takut tetapi hatimu menentang. Ini yang dikatakan orang munafik. Banyak sudah di akhir zaman, pakaiannya muslim, perilakunya dajjal. Nauzubillah min dzalik. Allah berfirman di dalam hadits qudsi, wahai anak Adam, kebaikanku turun kepadamu, sedangkan keburukanmu naik kepadaku.
Celakalah engkau mengaku menjadi hamba Allah tetapi menaati selain Allah. Ini kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita, tetapi dalam praktek kehidupan yang nyata kita masih bertuhan selain Allah. Bagaimana contohnya? Kita masih menuhankan hawa nafsu kita, lebih mementingkan kita tidur daripada ibadah malam, lebih mementingkan kita banyak makan dibandingkan kita puasa, lebih mementingkan kita menghabiskan duit harta untuk nafsu kita ketimbang kita untuk Allah berinfak fakir miskin. Hayya 'alas shalah, muazzin berkumandang, tetapi kita masih asik dengan gawean kita. Inilah yang dikatakan lidahmu berzikir kepada Allah sementara hatimu menentang Allah. Jika engkau benar-benar hamba Allah, engkau tentu akan setia kepada Allah. Seorang mukmin yang yakin tidak pernah mengikuti nafsunya, syaitan dan keinginannya. Ia tidak mengenal syaitan apalagi menaatinya. Ia tidak mempedulikan dunia apalagi tunduk kepadanya. Bahkan ia akan menghinakan dunia dan mencari akhirat. Nah ini Pak, ini mukmin yang sebenarnya. Dalam konteks bukan kita tidak butuh dunia, tetapi hati batin kita ini hanya untuk Allah. Bahkan orangnya Allah itu menggunakan lahiriahnya bekerja keras untuk kemaslahatan dunia, sehingga dengan hasil dunia ini bisa dia untuk ibadah kepada Allah. Tetapi sekali lagi tidak menjadi budak dunia. Jika dia berhasil meninggalkan dunia dan sampai kepada Tuhannya, maka dia akan murni beribadah kepadanya sepanjang hidupnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka disuruh untuk ibadah kepada Allah, melainkan mereka memurnikan ketaatannya kepada Allah di dalam menjalankan agama dengan lurus. Tinggalkanlah sekutu dengan makhluk, tauhidkanlah Allah Azza wa Jalla. Dialah pencipta segala benda, segala sesuatu ada di dalam genggamannya. Wahai pencari sesuatu selain Allah, sesungguhnya engkau tidak berakal. Adakah sesuatu yang tidak terdapat dalam khazanah Allah? Wahai bulan, tidurmu di dalam pelukan takdir, berbantalkan sabar, berselimut pasrah sambil beribadah menantikan pertolongan Allah. Di saudara-saudaraku, kita belajar untuk dekat dengan Allah. Warido kama telubi aktini mahabbataka wa bikulbi, dan ingin dekat dengan Allah. Maka di atas diri ini selain mengajak bertuhan kepada Allah adalah mengajak pada untuk dekat dengan Allah. Kenapa mesti kita dekat dengan Allah? Karena segala sesuatu adalah milik Allah. Rumah milik Allah, harta benda milik Allah, langit bumi milik Allah, surga milik Allah. Maka orang sebetulnya ingin mendapatkan dunia, dekatlah dengan Allah. Ingin mendapatkan akhirat, dekatlah dengan Allah. Ingin masuk surga, dekatlah dengan Allah. Karena galo-galonya adalah milik Allah. Ingin bahagia hidup kita, dekat dengan Allah. Karena kebahagiaan adalah milik Allah. Ingin selamat, dekatlah dengan Allah. Karena Allah adalah Maha Penyelamat. Maka saudara-saudara rahimakumullah, mari kita belajar untuk bagaimana senantiasa dekat dengan Allah, sehingga hidup kita, keluarga kita, dunia akhirat kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya azimal mu'ad
mari kita berzikir kepada Allah, siapkan hati kita, batin kita, sejenak kita konsentrasi kepada Allah. Semuanya, anak, istri, keluarga, harta benda, penyakit, rezeki, warung, usaha, galau-galaunya mari kita laporkan kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di malam ini seluruh doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam biridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah subhanallah. Astaghfirullah subhanallah. Astaghfirullah subhanallah. Astaghfirullah subhanallah. Astaghfirullah subhanallah. Allahumma syukra fahadil ibadalai wa bintana bil asrar allati awdataha ladai. Ya Allah ya Ghafur Rahim, Kau yang maha pengampun lagi maha penyayang, izinkanlah di malam yang penuh keberkahan ini kami memohon ampunan kepadamu ya Allah. Amin. Kami sadar betapa banyak dosa dan kesalahan kami ya Allah. Oleh karena itu tolong ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, juga kami mohon ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, kedua mertua kami, kakek, nenek, buyut, leluhur kami ya Allah. Hanya Engkau yang mampu mengampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah juga dosa suami, istri, anak-anak kami, adik-beradik kami, keluarga besar kami ya Allah, guru-guru kami, jamaah kami, jiran tetangga kami ya Allah, termasuk orang-orang yang menghina, yang membenci, yang memfitnah, yang menzalimi kami. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah hidup kami ya Allah, bimbinglah anak istri kami ya Allah, agar senantiasa hidupnya berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Tambahkanlah keyakinan kami kepada Engkau ya Allah, tambahkanlah keimanan kami kepada Engkau ya Allah. Hanya ridho-Mu lah yang kami cari ya Allah, kepada Engkau lah kami berserah diri ya Allah. Bikudratika birahmatika ya arhamar rahimin, ya Fatah ya Razak kun fayakun masya Allah, 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 ya Fatah ya Razak kun fayakun masya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya Latif 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 ya Latif. Latifun fi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya haqqul yaqin, ya haqqul mubin, bi qudratika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anshurna fahatir ridwani alaih wa bidana bil asrar allati awdataha ladai. Ya Allah ya Tuhan kami, kembali detik dan saat ini kami simpu di hadapan-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan kami yang mengasihi dan menyayangi hidup kami ya Allah.
Engkau lah yang memberi kami makan dan minum anak istri kami ya Allah. Engkau lah yang memberi kami gerak kesehatan nafas ya Allah. Engkau lah yang memberikan kami tempat tinggal kendaraan ya Allah. Engkau lah yang mengirimkan setiap waktu nikmat-nikmat kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur ya Allah. Terima kasih atas kasih dan sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah kami dan anak keturunan kami jadi hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong ya Allah, kabulkanlah semua doa dan hajat semua yang hadir malam ini ya Allah. Angkatlah segala penyakit lahir batinnya ya Allah. Angkatlah segala kesusahan masalah hidupnya ya Allah. Lapangkanlah, mudahkanlah urusan kami dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah pintu rezeki yang halal yang berkah untuk keluarga kami ya Allah. Berilah kami kekuatan lahir batin untuk taat ibadah kepada-Mu ya Allah. Sucikanlah hati kami ya Allah. Keluarkanlah segala khodam iblis kebatilan yang ada dalam jiwa batin kami ya Allah. Rahmatilah kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solihah ya Allah. Bukakanlah hatinya untuk ibadah ya Allah. Lembutkanlah hatinya ya Allah. Jadikan anak kami sukses dunia akhiratnya ya Allah. Jadi anak yang taat kepada Engkau ya Allah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Ilahi ya Rabbi, tanpa-Mu hidup kami hampa ya Allah. Tanpa-Mu kami akan celaka ya Allah. Tanpa-Mu kami akan sesat, hancur, binasa ya Allah. Tolong bimbing kami ya Allah. Bimbing anak istri keluarga kami, adik-beradik kami, jamaah kami ya Allah, agar kami bahagia selamat dunia maupun akhirat ya Allah. Hanya ridho-Mu yang kami cari ya Allah. Kepada Engkau lah kami berserah diri ya Allah. Biqudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbi ya Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi ya Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi ya Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Astaghfirullahaladzim. 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 Salam wa minkas salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma baqa'il iman, Allahumma hifzil iman, Allahumma ista'arqil iman wal ma'rifatil iman wa biquwatil islam fi akhir zaman. Biqudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Rabbana wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah saudaraku pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.